Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Nah, sekarang saya mempelajari kekudusan. Saya keluar, dan ya saya tidak keluar, tetapi pesan online. Setiap buku bagus, semua yang kelihatan bagus tentang kekudusan. Nah, yang ini oleh R.C. Sproul, yang kini sudah tiada. Mari ku bacakan beberapa hal di sini. Saya tidak, mungkin saudara takkan suka. Namun ini menyatakan sesuatu dalam diriku. Nabi di dalam perjanjian lama adalah seorang yang kesepian. Lihat, ini membangkitkan sesuatu dalamku karena jika saudara menjalani 45 tahun pelayananku, saudara akan menghabiskan banyak waktu sendirian belajar dan menggali bersama Allah di saat orang lain di luar bersenang-senang. Dia adalah individu yang kasar dipilih oleh Tuhan untuk tugas yang sangat menyakitkan. Catatan kehidupan Nabi dibaca seperti sejarah martir. Anda akan terdiam. Alkitab berkata tentang Yesus, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saudara tahu Yesus berkata seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Mengapa kita berpikir segalanya mudah untuk kita? Apakah kita dipersiapkan menghadapi segala kesulitan? Apa yang terjadi jika kita masuk ke masa sengsara? Saya percaya saudara tidak, dan kuharap saya tidak, tapi saya tak tahu. Siapa yang akan bertahan? Jelas bahwa Yesus berdiri di dalam barisan manusia yang telah ditunjuk Tuhan untuk menjalani penderitaan demikian. Kutuk Nabi adalah kesendirian, rumahnya di dalam gua. Gurun adalah tempat pertemuan tradisionalnya dengan Tuhan. Ketelanjangan terkadang menjadi pakaiannya. Siapa nabi yang berlari dalam ketelanjangan? Yesaya, yang berbaring satu sisi. Oke, Yesaya. Beberapa tahun Allah memintanya tak berbusana. Saya tidak tahu apakah saya akan mampu. Bisa-bisa. Saudara seperti, sekarang saudara berharap untuk tidak datang kan? Lihat saya berusaha mempersiapkan saudara. Saya ingin saudara berhasil melalui masa-masa buruk dalam hidup. Hei, saya harap segala hal terjadi baik-baik saja. Namun jika tidak, tentu kita harus siap. Sebaiknya saudara pikir lagi. Sebaiknya saudara pikir lagi sebelum meminta Allah memakai saudara. Oh, aku berharap punya pelayanan seperti Joyce. Tentu saja tidak. Mungkin saudara menginginkannya, tapi saudara takkan mau melalui apa yang kulalui. Anggaplah demikian. Dia berdiri dalam barisan yang Allah, manusia yang Allah tetapkan penderitaannya. Ada kesendirian, kesepian, ketelanjangan, potongan kayu di lehernya, lagunya dikarang dengan air mata. Demikianlah diri Yesaya. Nah, saya suka ini. Yeremia mencoba menolak panggilannya. Tidak Allah, engkau salah memilih. Dengarkan,
Jika Allah mencoba memintamu lakukan sesuatu untuk melayaninya, dengarkanlah saya. Ia ingin mendengar ya, bukan tidak. Ada dua kata yang tak akan bisa diucap bersamaan karena tidak masuk akal, yaitu tidak Tuhan. Karena jika ia Tuhan, saudara tak bisa katakan tidak. Dua hal yang bisa diucap bersamaan yaitu ya Tuhan. Yeremia mencoba menolak panggilannya, namun segera diingatkan Allah bahwa ia telah membentuk Yeremia dari dalam rahim ibunya. Saya suka ini. Sementara setelah satu masa kerja, Yeremia mengundurkan diri. Allah menolak pengunduran dirinya. Pekerjaan Nabi adalah seumur hidup, tidak ada berhenti atau pensiun dengan pesangon. Saya ditanya setiap saat, ya apakah sudah berpikir untuk pensiun? Pernahkah merencanakannya? Saya tidak tahu caranya. Bagaimana melakukannya ketika kau dipanggil seumur hidup? Tentu tidak bisa. Kau akan terus lanjut sampai akhir. Amin. Saya tidak tahu, mungkin saya akan mulai mengatakan hal yang lucu, tapi saya tak ingin melucu. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan bisa kukatakan inilah kesaksian jutaan umat Kristen. Kebencian membuat kita pahit. Ya, aku tersinggung ini terjadi padaku. Tak akan mengganggumu jika terjadi pada orang lain, tapi mengganggu jika terjadi padaku. 1 Petrus 5 ayat 9-10. Lawanlah ia maksudnya iblis, dengan iman yang teguh melawan serangan. Di saat iblis datang menyerangmu, itulah saatnya saudara menolaknya dan berkata tidak. Baru setelah saudara hadapi masalah pelik, muncullah segerombolan orang Kristen datang dan menarikmu keluar. Saudara tahu ketika Yesus menyatakan bahwa waktunya sudah dekat dengan hal yang ia ceritakan dan ia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati, Petrus menegur Yesus. Katanya, oh tidak Tuhan, ini tak akan terjadi padamu. Ya, Yesus tidak perlu berpikir, katanya, nyalah iblis. Ia tidak menyalahkan Petrus, ia tahu apa inti masalah sebenarnya. Dan kita terlalu banyak menyalahkan orang dan kita perlu menyadari siapa musuh kita sebenarnya. Dan membulatkan pikiran, kita tak akan mengizinkannya mengatur hidup kita, nyalah iblis. Ayo, kepada siapakah saudara marah sekarang? Padahal masalahnya adalah iblis. Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang diperbuat. Saudara tahu ada banyak orang yang menyakiti kita, dan ini karena ada hal yang menyakiti mereka. Dan bukannya marah dan tersinggung, kita perlu doakan mereka, berbelas kasihan, punya sedikit pengertian, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Saudara terdiam. Berakarlah, teguh, kuat, tidak goyah, dan bertekad. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh tubuh Kristus di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, saudara tidak menderita sendirian. Saya tidak menderita sendirian dan bisa kupastikan apapun masalah saudara hari ini, ada orang lain di gedung ini yang menderita lebih buruk dibanding saudara. Amin. Kutanya padamu Paul, apa selalu mudah pergi ke Afrika selama 3 bulan? Tidak. Kau berpikir untuk pensiun darinya? Tidak akan. Kupikir selama saya punya mulut, Allah akan membuatku tetap bekerja.
Bagian diriku yang lain tak perlu bekerja kecuali mulutku. Amin. Saya mengasihi saudara. Dan tahukah, tugasku bukan untuk kesini dan berkhotbah hingga saudara menyukaiku. Tugasku bukan untuk kesini dan menyatakan hal yang menyenangkanmu. Tugasku satu-satunya adalah untuk datang memberitahu saudara yang kupercaya Allah nyatakan kepada saudara. Karena akan datang saatnya ketika saya harus menghadap padanya. Jadi saya beritahukan saudara para ranting waktunya menjadi pohon. Amin. Dalam Yesaya 61 dikatakan, ia jadikan kita pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jika saudara datang ke sini sekarang marah pada seseorang, tinggalkan sampah itu sebelum pulang. Jangan bawa pulang lagi bersamamu. Jangan habiskan sehari lagi hidupmu untuk kasihani diri. Jangan habiskan sehari lagi hidupmu untuk marah pada seseorang. Ayolah. Saudara tak akan punya waktu untuk hal itu. Itu perkara bayi, kulakukan semua 40 tahun lalu. Marah setiap saat. Marah jika Dave menonton football karena ia tak memperhatikanku. Marah jika kami pulang liburan, Dave keluar dan main golf. Dan saya khotbahkan semua pesan yang indah di akhir pekan lalu pulang. Dan di hari Minggu saat ia keluar main golf, saya akan menangis seharian dan mengasihani diri. Jika marah pada seseorang, selesaikanlah itu. Ampunilah mereka dan selesaikan. Terus marah pada seseorang seperti minum racun, berharap musuhmu akan mati. Takkan berhasil. Jangan bermain-main dengan hal itu lagi, enyahlah iblis. Pulanglah dan doakan orang-orang yang membuatmu marah. Doakan mereka, minta Allah berkati mereka. Jika kebutuhan mereka bisa saudara penuhi, penuhilah. Yesus, haleluya. Membuat bulu kudukmu berdiri, bukan? Lihat, jika tersinggung pada seseorang, ingat perkataanku seperti bintil kuku rohani. Ya, saudara tahu yang terjadi? Seolah bintil kuku ini tak akan mengganggumu sampai ia tersangkut pada sesuatu. Namun, saudara tahu jika saudara melihat orang yang menyinggungmu, kita tidak suka. Pernahkah ke gereja di mana sang pendeta menyatakan perkataan, pergi dan kasih seseorang dengan kasih Tuhan? Saya masih berusaha memahami tepatnya apa maknanya, tapi saya ingat suatu kali saya menuju ke sini dan orang pertama yang kulihat adalah seorang gadis yang bersikap buruk. Dan kubalikan badan. Allah berkata, kembalilah kau ke sini dan selesaikanlah sudah. Ayo, seseorang di sini harus menyelesaikan beberapa hal. Ini waktunya saudara membaca buku-buku tentang kekudusan, bukan kemakmuran. Ini waktunya saudara membaca buku-buku tentang hormat akan Allah, bukan bagaimana cara sukses dalam 3 bulan. Ayo. Kuberitahu dengan segenap hati saya akan senang menulis buku berjudul Penyaliban Daging. Mati terhadap diri sendiri, saya senang menulisnya juga. Kata saudara, tulislah, tak akan ada yang membelinya. Oh, mungkin 2 atau 3 orang mau beli. Mereka bahkan memberitahu, percetakanku berkata, ketika kau menulis buku, apapun isi dari buku itu, tapi judulnya harus ada janji di dalamnya. Jika kau tidak menjanjikan mereka akan dapat sesuatu, mereka tak akan membeli. Ku tantang saudara kembali ke ibadah kedua. Kenyataannya aku beritahu sesuatu. Sebenarnya, saat menghadapi masalah saudara harus bersyukur.
Tahukah mengapa? Karena Alkitab jelas-jelas memberitahu bahwa di masa sulit dalam hiduplah kita bertumbuh. Setiap ada pertumbuhan rohani dalammu tidaklah didapat di masa-masa mudah dalam hidup. Didapatkan ketika hanya Allah lah yang saudara miliki. Dan saudara perlu memutuskan apakah aku akan terus maju atau apakah aku menjadi ranting tanpa akar. Jadi tersinggung karena sedikit masalah, menyalahkan Allah, berhenti ke gereja, aku marah karena Allah tidak memberiku yang kuinginkan. Astaga, jika saudara di sini sekarang dan marah kepada Allah sedikit saja, selesaikan itu. Mengapa saudara marah kepada satu-satunya pribadi yang bisa menolongmu? Amin. Ya, kupikir aku tidak layak mendapatkan apapun. Ku beritahu sesuatu, kita bukan hanya layak menerimanya, kita layak mendapat lebih. Jika ingin mencari tahu yang layak kita terima, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kita tidak masalah dengan itu. Tapi Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mari lanjut. Saudara akan senang jika tahu sisa waktuku 7 menit. Allah meminta kita untuk stabil. Saya suka ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ini yang kita perlu punya, kekuatan seperti ini dalam roh kita. Raja membuat aturan untuk patung emas dibuat menyerupai dirinya, dan ia berkata semua orang harus tunduk di hadapan patung, dan jika tidak, maka engkau akan dilempar ke perapian api. Ya, Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah 3 sahabat Daniel. Dan raja memberitahu bahwa mereka harus tunduk dan menyembah patungnya. Dan jika tidak, ia akan melempar mereka ke perapian api. Ini di Daniel pasal 3. Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayolah, kuharap Allah menyelamatkanku dan menyelamatkanku dengan segera. Namun jika pun tidak, saya harus menjalaninya. Saya jalani tanpa terkecuali. Kuceritakan sesuatu. Sekitar 35 mungkin 37 tahun lalu, saudara tahu Allah memanggilku untuk mengajar. Sepertinya 1976, tapi selama 5 tahun saya membuka kelas belajar Alkitab di rumah. Lalu, selama 5 tahun saya jadi pekerja gereja di St. Louis. Saat itu saya bergereja di sana dan sungguhlah sulit untuk mendapat giliran berkhotbah, untuk mendapatkan seseorang memintaku berkhotbah. Saya begitu ingin berkhotbah dan mengajar, dan saya ingat memohon Allah mengizinkanku mengajar 12 kali dalam sebulan. Katanya yakin? Ya, minggu depan saya harus membawakan 6 khotbah berbeda. Ini dalam seminggu. Jauh lebih banyak dari 12. Ayolah. Kemudian saya harus berhenti bekerja untuk mempersiapkan pelayanan yang saya yakin akan jalani, dan kami mampu bayar tagihan tapi tidak punya banyak lebih. Dan ini berlangsung sekian lama. Siapa di sini yang juga menjalani suatu hal dalam waktu panjang? Inilah saat-saat sulit untuk bertahan. Namun itu hari yang besar bagiku. Saya tidak sadar saat ia datang, tapi ini hari yang penting bagiku. Dan pendetaku sedang mampir, dan ia telah diundang ke satu konferensi. Ia sebenarnya 10 tahun lebih muda dariku, dan ia mampir karena suatu hal, saya tidak ingat mengapa, dan ia
menceritakan bahwa ia menikmati konferensi yang ia datangi dan betapa luar biasa. Lalu ia menceritakan tentang persembahan yang ia terima dan jumlahnya lebih dari $1.000, dan bagiku itu seperti 50 juta saat itu. Saya membeli sepatu anak-anak di tempat cuci gudang dan memilih barang dari keranjang kaleng penyok di supermarket. Siapa di sini yang ingat tentang keranjang kaleng penyok? Sekarang tidak ada lagi, tapi saudara tahu di dalamnya banyak barang tanpa label dan saudara berdoa pada Allah supaya dapat buah peach atau apapun, tetapi saudara hanya temukan makanan anjing. Saya melalui tahun-tahun sengsara. Sangat sengsara. Dan tahukah saudara, saya tidak berpikir untuk bersyukur pada Allah saat itu, tapi kini saya bersyukur pada Allah. Tahukah mengapa? Itulah yang mengubahku dari sebuah ranting menjadi pohon. Saudara memahami perkataanku. Apakah saudara mengerti? Nah, tak ada yang ingin masalah, saya tak ingin masalah. Tapi saya senang pagi ini saat saya baru saja mengganti bohlam lampu, bahwa saya tak perlu marah-marah karenanya. Bahwa saya tetap bisa merasa damai dan mencari sendiri bohlam lampu dan menggantinya. Wah, Allah menyelamatkanku dari banyak masalah. Nah, buruk bagimu jika saudara marah. Satu hari marah seperti 40 jam bekerja keras. Ia memberitahuku tentang persembahan yang mereka terima. Saya mencoba merespon secara Kristen. Wah, puji Tuhan. Luar biasa, Pak, puji Tuhan. Dan pikirku keluar dari sini. Lalu ia bercerita bahwa saat ia di sana seseorang berkata, saya bermitra denganmu dengan memberi $200 per bulan. Kupikir, ya Tuhan, jika seseorang ini memberiku $200 per bulan, aku akan mati dan pulang ke surga. Lalu tiba-tiba ia memberitahuku semua hal indah. Tampaknya seperti ia mendapat semacam pewahyuan dan ia memandangku, katanya, oh, bolehkah aku cerita ini semua padamu? Kupikir ia tampaknya sadar saat itu bahwa mungkin sulit bagiku untuk mendengarkan kesaksian indahnya saat tak ada yang terjadi padaku. Kataku, oh ya, puji Tuhan, saya turut senang. Saya tidak turut senang. Saya sedang mendapat pintil kuku rohani. Dan ia pergi dan saya mondar-mandir dalam rumah kami. Saya masuk ke kamar pertama yang kulewati, milik putriku. Saya naik ke tempat tidurnya dan menangis. Saya menangis hingga tidak sanggup menangis lagi. Dan sebelum kembali bangkit, kataku pada Allah, Tuhan, aku akan terus lakukan yang Engkau mintaku lakukan. Tetap beri perpuluhan, tetap berikan persembahan. Nah, dengarkan saya, sampai hari Yesus kembali menjemputku, jika tidak tampak sedikit pun perubahan dalam keuanganku, aku akan terus melakukan yang firman-Mu nyatakan. Dan sesuatu terjadi dalam alam roh. Hari itu lihatlah, iblis tahu ia tak bisa menguasaimu. Ayo, saat iblis tahu ia tak mampu mencuri imanmu dan menguasaimu, ia akan menemukan ranting lain untuk diganggu. Dan sejak hari itu kami mulai diberkati. Sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit di tempat lain. Saya memintamu hari ini, bekerjalah bersama Allah untuk tetap stabil di masa yang baik dan masa yang buruk. Saudara tahu kita suka Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi saudara harus tahu yang dinyatakannya. Di Filipi 4 ayat 11, Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo. Saudara bisa izinkan ujian membuatmu lebih baik atau pahit. Saudara bisa mengizinkannya membuatmu kuat atau mencuri imanmu.
Terserah saudara, tapi kunyatakan yang kupercaya. Kupercaya bahwa jikapun saudara tidak tahu sekarang, bahwa pesan hari ini menolongmu, dan saudara akan pulang dan berpikir segalanya berakhir, dan saudara harus mengganti bohlam lampu hari ini, tetaplah bersukacita saat melakukannya. Ayo berikan pujian pada Allah. Oh, saya merasa saudara bertumbuh. Amin. Bapak, saya berdoa untuk semua yang di sini agar tidak lari dari keadaan sulit dan agar mereka tahu saat ada derita, artinya mereka bertumbuh. Tak ada yang suka menderita, tak ada yang ingin melalui masa sulit, tapi Tuhan, kami mau deklarasikan hari ini kami mempercayai-Mu. Kami percaya Engkau bukan memberi yang kami ingin, tapi yang kami perlu. Dan saya berdoa untuk semua orang di sini agar ada titik pertumbuhan bagi mereka. Dan mereka takkan sama lagi. Saya bisa merasakan akar-akar bertumbuh lebih dalam. Dalam nama Yesus. Amin.